Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Hari Rabu dalam Pekan Biasa yang ke-19. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dibawakan oleh Pastor Aidan Putra Sidik, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sekarang sedang menjalani tugas sebagai staf di tahun orientasi rohani Maria Vianney Sangala Tanah Toraja. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Saya akan membacakan teks Injil hari ini dan kita akan merenungkannya secara bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, teks Injil yang baru saja kita dengarkan bersama ditutup dengan satu kalimat yang sangat penting dalam Injil Matius. Dalam Matius bab 18 ayat 20 tadi kita mendengar kata-kata Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Teks ini menjadi sangat penting karena merupakan satu dari 3 teks kunci dalam Injil Matius. Teks kunci yang pertama kita temukan dalam bagian awal Injil Matius. Dalam Matius bab 1 ayat 23, di sana ditunjukkan makna kelahiran Yesus ditandai dengan satu ungkapan yang luar biasa, yaitu Immanuel, artinya Allah beserta kita. Teks kunci yang kedua kita temukan dan baru saja kita dengarkan bersama tadi, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan teks kunci yang ketiga kita temukan di akhir Injil Matius dalam bab 28 ayat 20,
Di sana dikatakan, Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Kita melihat 3 teks kunci ini menunjukkan dengan sangat jelas arti penyertaan Allah bagi gerejanya, bagi umatnya. Di awal, kehadiran Allah dinyatakan melalui kehadiran Yesus Sang Juru Selamat, Immanuel. Di tengah-tengah, kehadiran Allah dinyatakan dalam gerejanya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan di akhir Injil ditunjukkan janji penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Kita melihat bahwa Tuhan hadir dan menyertai kita dalam gerejanya dan terus-menerus memberikan rahmat yang kita butuhkan. Salah satu rahmat yang sangat istimewa yang kita timba atau kita dapatkan dari gereja adalah rahmat pengampunan atau sakramen rekonsiliasi. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, banyak dosa, dan tak luput dari berbagai macam kekurangan. Tetapi kalau kita sadar, mau mengakui dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati mohon pengampunan atas dosa-dosa itu, maka Tuhan senantiasa membuka lebar pintu rahmat pengampunan itu melalui sakramen rekonsiliasi yang diberikan oleh seorang imam tertabis. Teks yang kita dengarkan tadi dengan sangat jelas mengungkapkan hal itu. Apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jika 2 orang di antaramu sepakat meminta apapun, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Kita yakini bahwa ungkapan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga dalam makna pengampunan yang diberikan oleh Allah melalui gerejanya yang kudus. Kita datang sebagai manusia biasa, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan mohon pengampunan kepadanya. Dan Tuhan melalui seorang imam tertabis akan mendengarkan dosa-dosa kita dan Dia akan memberikan pengampunan dan absolusi. Belenggu dosa yang membelenggu kita akan dilepaskan oleh rahmat pengampunan yang diberikan oleh seorang imam tertabis. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, namun tak jarang dalam kehidupan ini kita mendengarkan banyak ungkapan yang menghalangi orang menerima sakramen pengampunan, sakramen rekonsiliasi. Sering orang mengatakan, saya malu mengaku dosa, atau saya tidak berani datang kepada seorang imam mengaku dosa. Atau biasa juga kita mendengar ungkapan, kenapa harus mengaku dosa kepada manusia? Padahal bisa langsung mengaku dosa kepada Tuhan di surga. Tetapi kalau orang menyadari betapa istimewanya, betapa luhurnya rahmat sakramen pengampunan, sakramen rekonsiliasi itu yang diberikan sendiri Allah kepada kita umatnya melalui gerejanya dalam pelayanan pengampunan seorang imam tertabis, orang akan membuka pintu hatinya untuk mohon pengampunan itu, supaya belenggu-belenggu dosa dilepaskan di dunia ini dan juga terlepas di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya ingat pengalaman pribadi saya ketika menempuh masa pendidikan di Italia.
Suatu kali pada saat libur musim panas, saya membantu di sebuah paroki di Italia Utara. Lalu pastor paroki menugaskan saya mendampingi anak-anak muda dari paroki itu untuk bimbingan spiritual, semacam retret di tempat di daerah pegunungan yang cukup jauh dari kota. Lalu saya bersama tim mendampingi mereka, dan pada hari Minggu kami akan misa di sebuah kapel kecil yang tidak jauh dari tempat kami mengadakan retret. Lalu kami meminta kepada pastor paroki bahwa bolehkah saya memimpin misa hari Minggu di situ, karena kebetulan pada hari itu hari Minggu. Lalu diizinkan dan diberikan kesempatan saya misa di kapel itu bersama anak-anak yang saya dampingi. Pagi-pagi ketika saya ke sana, pastor paroki di sana sudah menunggu dan menyapa saya dan mengatakan, "Saya pastor paroki di sini. Saya senang bahwa kamu datang untuk membantu saya merayakan misa di sini." Dan mengatakan nanti akan memimpin misa bersama umat yang akan ikut di sini. Lalu setelah itu saya mengatakan, "Iya, saya akan misa di sini dan terima kasih saya diberi kepercayaan." Lalu setelah itu dia mengatakan, "Bolehkah saya meminta sakramen tobat?" Saya kaget, bagaimana mungkin seorang imam yang senior mau rendah hati membuka hatinya di hadapan Tuhan, dan dia mohon rahmat sakramen rekonsiliasi pada saya, yang notabene adalah seorang imam muda. Lalu saya katakan, "Iya, saya akan memberikan." Lalu kemudian kami masuk ke dalam ruang pengakuan dosa, dan dia mengakukan dosa-dosanya serta mohon pengampunan. Setelah itu saya sungguh tersentuh, dan saya mengatakan betapa luar biasanya imam ini. Lalu kemudian saya juga mengatakan ini kesempatan istimewa bagi saya, juga tanda dan yang baik dari Tuhan. Saya juga harus mengakui dosa-dosa saya. Lalu saya mengatakan, bolehkah saya juga yang meminta pengampunan dosa lewat sakramen tobat? Lalu dia mempersilakan saya dan saya berlutut di hadapannya. Saya mengakui dosa-dosa saya dan saya mohon pengampunan. Dan dia pun kemudian memberikan saya absolusi. Setelah itu kami saling bersalaman dan mengucapkan terima kasih. Bagi saya sendiri pengalaman ini sederhana kelihatannya, tetapi maknanya sangat besar. Saya melihat imam itu sungguh imam yang menjaga panggilan dan hidup rohaninya. Dia rutin dan memelihara tetap mengakui diri sebagai manusia yang lemah, yang terus meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan saya juga sendiri merasa betapa luar biasanya kesempatan itu saya boleh berlutut dan memohon rahmat pengampunan. Dosa-dosa saya bisa diampuni, saya terlepaskan dari berbagai belenggu dosa ini, dan juga mendapatkan kekuatan rohani yang akan memampukan saya untuk terus berkarya menjawab panggilan Tuhan dengan baik dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, bacaan Injil hari ini semoga memberikan kita inspirasi, harapan, serta peneguhan untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Seraya kita terus memohon rahmat pengampunan kepada Allah yang diberikan melalui gerejanya lewat sakramen rekonsiliasi. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Aidan. Semoga Pastor tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita di dalam tugas dan pelayanannya. Kepada saudara dan saudari, silakan meneruskan renungan Inri ini kepada anggota keluarga, teman, dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang boleh mendengarkan sabda Tuhan
dan menimba inspirasi daripadanya. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.